Oke, selamat siang. Ketemu lagi. Pada hari ini, pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas tentang solusi persamaan diferensial. Nah, solusi persamaan diferensial itu dicari ada beberapa cara. Ada 4 di sini yang saya akan kenalkan. Yang pertama, metode langsung atau integrasi langsung. Yang kedua itu metode pemisahan variabel. Yang ketiga metode substitusi. Yang keempat metode faktor integrasi. Dan ini masih persamaan diferensial orde 1. Yang pertama, metode langsung atau integrasi langsung. Contohnya, nah pecahkanlah persamaan dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 5. Ingat, ini persamaannya adalah persamaan linear biasa, persamaan diferensial biasa orde 1, karena turunan tertingginya 1. Variabel tak bebasnya adalah y, variabel bebasnya adalah x. Nah, kalau soalnya seperti ini, bisa kita gunakan metode langsung atau integrasi langsung. Jadi masing-masing kita kalikan dengan dx. Jadi di sini jadi integral dy tinggal y, yang di sini integral 3x kuadrat min 6x plus 5 dx. Ini masing-masing diintegralkan. Karena ini merupakan integral tak wajar, tidak ada batas, maka ada plus c nanti ujungnya. Jadi integral 3x kuadrat adalah x pangkat 3, integral min 6x adalah min 3x kuadrat, integral 5 adalah 5x. Kalau yang memuat c kita kenal dengan solusi umum. Nah, yang kedua. Yang kedua ini bentuknya dy per dx sama dengan 2x plus 4. Ada syarat. Syarat awal apa syarat batas? Ingat, kalau syarat awal hanya satu syaratnya. Kalau ini ada dua, y ada x. Sehingga ini dinamakan persamaan diferensial masalah syarat batas. Nah, berarti ada batasnya. Nah, sama seperti contoh yang pertama, jadi masing-masing langsung kita integralkan. Yang kiri ada integral dy tinggal y, terus integral 2x4, dx-nya pindah ke kanan, jadi integral 2x plus 4 dx diperoleh x kuadrat plus 4x plus c. Nah, kita mau mencari c-nya karena sudah diketahui jika y-nya 8, x-nya 1. Y-nya kita substitusikan 8, x-nya kita substitusikan 1. Sehingga dapat c sama dengan 3. Sehingga diperoleh y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Ini dinamakan solusi khusus. Itu cara mencari solusi persamaan diferensial untuk metode langsung. Selanjutnya metode pemisahan variabel. Sebenarnya pada metode langsung itu kita sudah melakukan pemisahan variabel ya. Yang tadi mengalihkan dengan dx. Jadi x dengan x, y dengan y. Langkah yang kedua, melakukan integrasi masing-masing suku. Contohnya, diberikan persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x per y plus 1. Kita pisahkan y dengan y, 2x dengan dx. Sehingga diperoleh ini di bawah sebelumnya pindah ke ruas kiri menjadi di atas. Jadi y plus 1 dy per dx sama dengan 2x. Kedua ruas diintegrasikan terhadap x, berarti ini dikali dx, sehingga ini integralkan terhadap y, yang ini diintegralkan terhadap x. Diperoleh ini y kuadrat ya, y kuadrat per 2 plus y sama dengan x kuadrat plus c. Ini juga harusnya ada plus c. Sehingga ini juga merupakan solusi umum. Yang ketiga, metode substitusi. Y sama dengan Vx. Contohnya, selesaikan persamaan diferensial berikut. dy per dx sama dengan x plus 3y per 2x. Nah, tadi substitusinya y sama dengan Vx. Kita substitusikan di y yang ini. Ininya tetap ya, karena harus ada persamaan diferensial. Berarti dy per dx 3x plus 3, y-nya ganti dengan v kali x. Terus ini memuat x, berarti x-nya bisa kita coret, tinggal 1 plus 3v per 2. Ini persamaan 1. dy per dx sama dengan 1 plus 3v per 2. Nah, ingat rumus turunan, kalau perkalian y sama dengan u kali v, maka turunannya adalah u v aksen
plus V U aksen. Sehingga untuk Y sama dengan Vx, turunannya berarti dy per dx diturunkan terhadap x, maka V kali 1 plus x kali dv per x. Nah, persamaan satu tadi, persamaan satu yang bentuknya seperti ini, berarti dy per dx-nya yang 1 plus 3 V per 2, kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi dy per dx-nya kita ganti dengan 1 plus 3V per 2. Sama dengan V plus X kali dV per dx. Selanjutnya disamakan penyebutnya sehingga diperolehlah 2 per 1V dV per dx sama dengan 1 per X. Nah, selanjutnya masing-masing ruas kita integralkan. Berarti yang X dengan X, yang V dengan V. Diperolehlah 2 ln 1 plus V sama dengan ln X plus C. Kita C-nya kita ganti dengan ln A, suatu konstanta A juga. Maka diperoleh, ingat kalau ln dijumlahkan sama dengan dikalikan. Nah, di ruas kiri ada ln, di ruas kanan ada ln, ln-nya bisa dihapus, jadi tinggal 1 plus V kuadrat plus AX. Ini persamaan 3. Kita kembalikan ke bentuk Y lagi, ingat, kalau Y sama dengan Vx, berarti kalau V di sini sama dengan Y per X. Sehingga yang V-nya kita ganti dengan Y per X. Kita uraikan sehingga diperoleh 1 plus 2YX plus Y kuadrat sama dengan AX pangkat 3. Atau ini sama dengan X plus Y kuadrat AX pangkat 3. Nah, karena masih ada konstanta A, ini adalah solusi umumnya. Terus yang keempat, jika ketiga metode itu sulit dilakukan, selanjutnya kita menggunakan rumus yang dikenal dengan faktor integral. Nah, faktor integral ini untuk persamaan linear order 1. Nah, bentuk umum persamaan linear order 1 adalah dy per dx plus py sama dengan q. P-nya huruf besar harusnya ya. Nah, contohnya, x dy per dx plus y sama dengan x pangkat 3. Ini kan belum bentuk umum. Kita belum tahu p-nya berapa, q-nya berapa. Jadi kita ubah dulu ke bentuk umum. Nah, bentuk umumnya semuanya dibagi dengan x. Dapat dy per dx, y per x, x kuadrat. Nah, kalau lihat seperti ini, atau kita ubah menjadi seperti ini, nah ini kita lihat sudah membentuk suatu bentuk umum. dy per dx, p-nya berarti 1 per x, q-nya x kuadrat. Nah, kalau sudah dalam bentuk umum, kita gunakan rumus dari faktor integral, yaitu fi e pangkat integral px. P-nya tadi 1 per x, maka fi-nya e pangkat integral 1 per x dx. Akibatnya, integral 1 per x adalah ln x, e pangkat ln x hasilnya x. Jadi faktor integralnya adalah x. Kembali ke soal. Tadi bentuk umumnya dy per dx plus 1 per x kali y sama dengan x kuadrat. Sehingga diperoleh masing-masing kita kalikan dengan if-nya. If-nya atau fi-nya tadi ya. Faktor integralnya yaitu x. Jadi kedua ruas dikalikan dengan bukan kedua ruas, semua suku. Yang ini dikalikan dengan x, yang ini dikalikan dengan x, yang ini dikalikan dengan x. Jadi dapat x dy per dx plus ini x-nya hilang, tinggal y, yang ini jadi x pangkat 3. Nah, bentuk persamaan satu ini sama saja dengan y sama dengan u kali v. Kenapa? Karena dy per dx sama dengan du per dx v kali dv per dx. Ya, jadi yang x-nya itu adalah u, yang dy per dx-nya v aksen, yang satunya itu u aksen, yang y itu adalah v. Sehingga dapat ditulis du, v per dx. Atau x dy dx satu v dy kali dx per dx.
Nah, persamaan 1 ini harus sama dengan persamaan 2. Sehingga DYX-nya sama dengan X pangkat 3. Terus kalau diintegralkan, ini tinggal YX, yang ini diintegralkan. Masing-masing ruas diintegrasikan, maka diperoleh integral dx-nya adalah x, dy-nya adalah yx. Ingat ya, kemarin yang D yang pertemuan sebelumnya, kalau integral du sama dengan u, kalau integral dyx sama dengan yx. Sehingga ini sama dengan yx, yang ini 1/4 x pangkat 4. Ini hasilnya. Panjang ya. Nah, namun ada cara cepatnya, karena ini ada merupakan rumus faktor integral. Seperti ini ya bentuk umumnya. Jadi rumus umum faktor integral untuk PD linear order 1. Jadi kita buat ke bentuk umumnya, kita cari faktor integralnya, nanti kita kalikan dengan hasilnya adalah y kali fi sama dengan integral q kali fi dx. Kita lihat contoh soal tadi. Nah, y kali x faktor integral q-nya tadi adalah x pangkat 3. Ini integral q plus c. Ya, x pangkat 3 diintegralkan. Dikalikan fi. Nah, contohnya yang menggunakan rumus. Selesaikan persamaan diferensial dy per dx min 5y sama dengan x pangkat 7. Masing-masing dibagi dengan x. Nah, ini udah bentuk dari bentuk umumnya, orde pertamanya. Jadi, p-nya adalah min 5x, q-nya adalah x pangkat 6. Faktor integralnya e pangkat integral p, p-nya min 5x dx. Berarti integral min 5x dx adalah min 5 ln x atau ln x pangkat min 5. Jadi fi-nya e ln x pangkat min 5. Jadi habis, yang ini coret, tinggal x pangkat min 5 atau x1 per x pangkat 5. Rumus faktor integral y fi sama dengan integral q fi faktor integral dx. Jadi faktor integralnya 1 per 1/5, q-nya itu x pangkat 6, fi-nya 1 per x pangkat 5 dx. Jadi hasilnya y per 5 ini tinggal x dx. Jadi y per x pangkat 5 setengah x kuadrat plus c. Dikalikan dengan x pangkat 5, maka y sama dengan 1 per x pangkat 7 plus c x pangkat 5. Ini caranya. Jika semua dikalikan dengan x pangkat 5. Oke. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan di grup WhatsApp. Nah, ini latihannya. Silakan dikerjakan. Dan dikumpulkan melalui e-learning. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.